Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi puji syukur dan tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bagi seluruh alam karena telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat jasmani maupun rohani. Dan apabila dedaunan-dedaunan yang ada di dunia ini digabung menjadi satu sebagai kertasnya, dan ranting-ranting pohon yang ada di dunia ini digabung menjadi satu sebagai penanya, dan air lelautan-lelautan yang ada di dunia ini digabung menjadi satu sebagai intanya, maka kita tidak akan bisa menghitung betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, kepada sahabat-sahabat serta kepada tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya insyaallah. Alhamdulillah sudah bersama kita Kak Ahmad Siddiq Abdurrahman Esos sebagai narasumber kita pada podcast kali ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ini sudah memasuki bulan kedua pasca sembuh dari COVID-19. Jadi bulan lalu sempat kena di akhir Juni kemarin. Mungkin ada baiknya jikalau kita lebih mengenal secara mendalam Kak Ahmad Siddiq Abdurrahman Esos, yang mana di sini saya akan membaca CV daripada Kak Siddiq. Tempat tanggal lahir Makassar 5 Mei 1997, pekerjaan wira swasta, hobi berolahraga, status menikah, dan profil singkat seorang pembelajar yang selalu ingin belajar banyak hal serta menebar kebaikan, beristri, seorang aktivis dan dakwah yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi C Poskamda FSLDK Sulawesi Selatan Barat. Pengalaman kerja relawan inspirasi Rumah Zakat Makassar tahun 2019 tahun 2021, bidang keuangan FAT Food tahun 2019. Adapun pendidikan yaitu UIN Alauddin Makassar jurusan Ilmu Politik tahun 2014 sampai 2019, Men1 Makassar program keagamaan tahun 2011 sampai tahun 2014, SMP Yunismuk Makassar tahun 2010 sampai 2011, SMP IT Sholawatul Is'ad Bangkit tahun 2008-2010, SEIT Ar-Rahmah Makassar tahun 2003 sampai 2008, DI Bina Insani Depok tahun 2002 sampai 2003, DKIT Lukmanul Hakim Depok tahun 2001 sampai 2002. Adapun pengalaman organisasi yaitu Kabit Kaderisasi Himpunan Dai Muda Indonesia atau HDMI Sulawesi Selatan tahun 2021, PLTK kami daerah Goa tahun 2019 sampai 2021, staf Departemen Kebijakan tahun 2019 sampai 2018 sampai 2019, Ketua Umum kami Komisariat U6 tahun 2017 sampai 2018, Senat Mahasiswa Fakultas Suluddin Filsafat dan Politik tahun 2017, staf Komisi B Puskomda FSLDK Sulawesi Selatan Barat tahun 2016 sampai 2017, Ketua Umum Lembaga Dakwah Rahmah tahun 2016 sampai 2017, Ketua Umum Pondor Ikramuna Men1 Makassar tahun 2013, Kabit Hubungan Kelembagaan FK MEPI Goa tahun 2013 sampai 2014, Koordinator Departemen Mental dan Spiritual Forum Pelajar Makassar tahun 2012 sampai 2013, Saka Bayangkara Polsek Tamalate Makassar tahun 2012 sampai 2014, Pramuka Men1 Makassar tahun 2011-2014, dan Kabit Intak IPM atau OSIS MP Yunismu Makassar tahun 2010-2011. Adapun kontak atau informasi yang bisa dihubungi
dan alamatnya Jalan Buaran Raya nomor 9A Duren Sawit Jakarta Timur. Nomor HP 085 399 380 151. Adapun tema kita pada podcast kali ini ialah refleksi peran pemuda Muslim dalam merawat kemerdekaan. Berbicara tentang refleksi pemuda Muslim, Kak, pemuda itu kan biasa disebut sebagai agent of change, dalam arti agen perubahan. Dalam kacamata sejarah peradaban Islam, pemuda merupakan tonggak kebangkitan umat serta sumber kekuatan pembela terhadap akidah dan ideologi. Bahkan kemerdekaan yang saat ini kita rasakan tidak lepas dari peran pemuda. Dalam sudut pandang Kak, bagaimana sih memaknai dua kata ini antara pemuda dan kemerdekaan itu sendiri? Memaknai peran kemerdekaan itu memang tidak terlepas dengan yang namanya pemuda. Kenapa? Nah, ada satu ciri khas yang membedakan antara pemuda dengan yang masyarakat dalam tanda kutip kolonial, ya, mungkin orang tua kita yang lebih dulu hidup daripada kita sendiri. Nah, coba kalau antum pernah dengar salah satu lirik dari Bang Haji Roma Irama itu yang judulnya Darah Muda. Nah, di situ ada satu penggalan liriknya itu, masa muda adalah masa yang berapi-api. Nah, ini yang membedakan. Nah, kenapa? Karena di masa muda itu kita memang identik dengan yang namanya berkarya, identik dengan di mana jiwa pemuda itu masih sangat membara begitu. Kita ingin menebar banyak kebaikan, kita masih peka gitu. Kita masih peka dengan hal-hal yang mungkin menurut kita tidak pantas gitu. Beda dengan kalau misalkan orang-orang yang sudah lebih dulu daripada kita, kan lebih dulu daripada kita, mungkin dia sudah menganggap oh biasa gitu, begitu ji memang namanya kehidupan. Beda dengan kita yang masih muda, sedikit kita lihat oh ini salah, ini harus ada yang diperbaiki begitu. Ya mungkin itu makanya kenapa kemerdekaan itu identiknya dengan pemuda. Jadi pemuda yang dia terjajah pasti dia akan mengatakan oh ini tidak benar gitu, ini salah, saya harus merubahnya gitu. Bagaimana caranya saya dapat memerdekakan negeri ini? Nah itulah kenapa kemerdekaan itu identik dengan pemuda. Indonesia tentunya tidak bisa lepas dari peran pemuda karena bangsa kita kan ditumpukan oleh pemuda itu sendiri. Begitu juga yang terjadi pada masa Orde Baru. Pemuda yang dimotori gerakan mahasiswa, yang mana mahasiswa yang betul-betul kritis, dalam arti mahasiswa yang bisa dibilang mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran. Secara mahasiswa ini telah mengotaki pelengseran rezim Orde Baru. Di masa lalu Soekarno memuja-muja kekuatan pemuda yang menurutnya mampu mengguncang dunia. Bagaimana pandangan Kak Siddiq dalam melihat peran pemuda, pada khususnya pemuda Muslim dalam mengisi kemerdekaan Indonesia hingga saat ini? Oke, baik. Sebenarnya kalau mau dibilang ucapan dari Bung Karno yang mengatakan beri aku 10 pemuda maka saya akan mengguncang dunia ini. Itu sebenarnya bukan hanya didengungkan di masa lalu, tapi sampai sekarang pun rata-rata agenda-agenda kepemudaan pasti hampir selalu mengutip ucapan dari Bung Karno ini. Nah itu ada gitu. Nah, saat itu kemerosotan ekonomi, bagaimana krisis ekonomi itu sangat luar biasa sehingga para pemuda berkumpul. Nah ini tadi yang sempat saya katakan, bahwasanya salah satu ciri pemuda itu dia adalah memiliki kepekaan gitu, memiliki kepekaan. Oh
ini salah, ini benar gitu. Nah, ketika itu salah, maka para pemuda pasti akan berusaha menegakkan kebenaran. Nah, saya kira ini adalah salah satu ciri dari pemuda Muslim, yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Nah, mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, saya kira ini adalah salah satu ciri pemuda Muslim. Nah, bagaimana pemuda saat ini mengisi kemerdekaan? Nah, saya kira bisa dikatakan maju, tapi juga di sisi lain ada kemunduran ya kan. Nah, di mana kalau kita lihat di sisi maju, banyak kok pemuda-pemuda sekarang yang walaupun dia tidak dikenal gitu, dia tidak dikenal, tetapi dia tetap menebar kebaikan. Nah, tetapi di sisi lain juga banyak kok pemuda yang bisa dikatakan apatis terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Bahkan bukan cuma apatis, justru ikut-ikutan gitu. Banyak kok pemuda sekarang itu yang mengatakan bahwasanya oh maksiat itu normal kok, minum-minuman itu normal kok gitu. Ngapain ini ngapain dicegah gitu, ngapain diubah? Ya kan ini kan pekerjaan saya, bukan urusan kamu gitu. Ini kan adalah salah satu bentuk apatis yang terjadi gitu. Nah, saya kira itu semoga kedepannya pemuda-pemuda sekarang itu adalah pemuda-pemuda yang peka terhadap keadaan sekitarnya. Jadi dalam sejarah kehidupan dunia Islam kita menemukan nama-nama yang sangat cemerlang Kak, seperti Usama bin Zaid, Tariq bin Ziyad, Abdullah bin Abbas yang berilmu, Abdullah bin Mas'ud yang amanah, Said bin Zabid yang cerdas, Ali bin Abi Thalib yang perkasa, dan Muhammad Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel di umurnya 21 tahun. Mereka adalah rentetan nama-nama pemuda muslim yang kegigihannya tidak perlu diragukan lagi. Saat ini menurut kacamata kakak ataupun pemahaman tak, apakah tunas-tunas penerus pemuda muslim pada masa lampau seperti yang saya sebutkan tadi masih ada di Indonesia yang notabene-nya sebagai umat muslim terbanyak di dunia? Oke. Ini secara umum ya, kalau kita bicara secara umum pemuda muslim di dunia pasti ada ya. Baik itu tidak mesti harus terkenal, ya kan? Tidak mesti harus terkenal, karena yang mau dikenang itu adalah kebaikannya, gitu, bukan orangnya, dampaknya gitu. Nah, jadi sebenarnya gini, ketika kita ingin berbuat sesuatu, kita kan diajarkan gitu untuk melibatkan Allah dalam segala urusan. Nah, sebenarnya kita ini ingin berbuat kebaikan, kita ingin berkarya, itu apakah kita harus karena mau dikenal gitu? Nah, karena kan yang saya rasa yang paling penting itu adalah dampaknya. Nah, kalau bicara dengan nama-nama tadi, saya yakin masih ada. Itu hanya saja mungkin mereka tidak dikenal gitu, mereka tidak dikenal. Seperti misalkan beberapa teman saya yang bergerak di bidang pemberdayaan, itu dikenal juga, mereka-mereka ini sangat dirasakan. Saya kira itu, karena kan nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin masa sih dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote, itu nama-nama tadi nggak bisa dimunculkan kembali. Jadi bertahun-tahun juga Islam dan bangsa ini dibuat bangga dengan kehadiran pemuda berkualitas. Di era sekarang, yaitu era industri 4.0 ini atau revolusi industri keempat, istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia, ini pemuda-pemuda muslim tampak kehilangan arah, mengalami sebuah stagnasi kreativitas, keluar dari rotasi fitrahnya. Mungkin banyaknya pemuda muslim yang terjerat pada virus globalisasi, sehingga lambat laun mereka dihilangkan identitasnya. Bagaimana
menghadapi problem dan solusi pemuda Muslim yang saat ini seolah-olah kebingungan menemukan identitas dirinya dan seakan-akan mengalami kelumpuhan untuk berkontribusi bagi bangsa ini. Oke. Nah, inilah yang tadi yang saya katakan bahwasanya saat ini pemuda itu banyak yang apatis, banyak yang apatis. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa pernah memikirkan dampak untuk orang lain, atau mungkin kita katakan dampak kolektif. Itu urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku, lo, gue, itu yang terjadi saat ini. Nah, oleh karenanya kemerdekaan ini seharusnya kita ini, tapi kita malah bangga dengan budaya-budaya luar. Kita nggak bangga dengan nilai-nilai keindonesiaan kita, terlebih khusus nilai-nilai keindonesiaan kita itu kita tidak pede, kita justru pede kalau sudah bisa menggunakan produk-produk luar, padahal produk-produk dalam negeri itu nggak kalah bagus. Misalkan coba kalau kita lihat jersey yang selama ini kita pakai, mungkin kayak jersey Chelsea, jersey Manchester City, itu kan mereka menggunakan produk Nike. Nah, kalau mau tahu produk Nike itu di mana diproduksi, itu di Indonesia. Sepak bola pada tahun 2010 atau 2014 ya, Piala Dunianya itu diproduksinya di Indonesia. Itu yang harus kita ketahui. Jadi ayolah ambil dari produk luar gitu, tapi kita hanya mengambil yang baik-baiknya saja. Yang gak bagusnya itu gak usah diambil gitu. Itu mungkin dari saya salah satu menjadi problemnya kita, karena kita gak bangga dengan identitas diri kita. Mungkin itu saja dari saya. Terakhir Kak, mungkin pesan-pesan Kakak kepada seluruh pemuda Indonesia agar semangat mengisi kemerdekaan dengan prestasi, inovasi dan kreativitas untuk di masa yang akan datang insya Allah. Baik. Untuk menjadi baik tidak perlu dikenal, karena yang perlu dikenang hanyalah kebaikan itu sendiri. Jadilah mata air yang selalu mengalir, menghadirkan karya terbaik bagi bangsa. Jadilah mata angin, jadilah angin yang dapat dirasakan tanpa perlu dilihat. Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Ya, terima kasih. Itulah tadi perbincangan hangat kita bersama Kak Ahmad Siddiq Abdurrahman Essos, yang tentunya berisikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah para pendengar siap amal dan sampaikan. Terima kasih Kak Ahmad Siddiq Abdurrahman Essos atas waktu dan ilmu bermanfaatnya, dan terima kasih juga kerja nyata daripada Kastrat. Sedikit dari saya, lebih baik jadi orang benar walaupun tidak pintar daripada jadi orang pintar tetap tidak benar. Saya Muhammad Kasra selaku moderator mengucapkan selamat HUT Republik Indonesia yang ke-76. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.